Tugas 3 Statistik 2. Distribusi pendekatan. A. Penyelesaian dan fungsi distribusi. Misalkan Fny adalah fungsi distribusi dari peubah acak Yn yang bergantung pada bilangan positif n. Jika Fy adalah fungsi distribusi dan limit Fny dengan n mendekati tak hingga sama dengan Fy, untuk setiap nilai y yang mengakibatkan Fy kontinu, maka peubah acak Yn dikatakan mempunyai distribusi pendekatan dengan fungsi distribusi Fy. Dalam hal ini, peubah acak Yn tersebut hanya dikatakan mempunyai atau tidak mempunyai distribusi pendekatan. Jika Yn dikatakan mempunyai distribusi pendekatan, maka bentuk distribusi pendekatan itu tidak diketahui. Distribusi pendekatan. Penentuan distribusi pendekatan dengan menggunakan fungsi distribusi dapat dinyatakan sebagai konvergen dalam distribusi. Misalkan Z1, Z2, Z3, dan seterusnya sampai dengan Zn adalah barisan dari peubah acak yang didefinisikan atas ruang sampel yang sama S. Misalkan pula Z adalah peubah acak lainnya yang didefinisikan atas ruang sampel S. Peubah acak Zn dikatakan konvergen dalam distribusi ke Z, ditulis Zn dengan mendekati Z jika berikut limit Fznt dengan n mendekati tak hingga sama dengan Fzt. B. Penyelesaian dengan fungsi pembangkit momen. Misalkan peubah acak Yn mempunyai fungsi distribusi Fny dan fungsi pembangkit momennya m dengan anggota T dan N ada untuk T lebih kecil H, lebih besar negatif H, H lebih besar 0, dan setiap N. Jika ada fungsi distribusi Fy dan fungsi pembangkit momennya Mt untuk H1 lebih kecil H, lebih besar nilai mutlak T, sedemikian hingga limit M dengan anggota T dan N dengan N mendekati tak hingga sama dengan Mt, maka Yn dikatakan mempunyai distribusi pendekatan dengan fungsi distribusi Fy. C. Penyelesaian dengan dalil limit pusat. Dalam hal ini, peubah acaknya berupa jumlah dan rata-rata dengan menggunakan transformasi tertentu atau angka baku
akan berdistribusi normal baku. Jika X1, X2, X3, dan seterusnya sampai dengan Xn menunjukkan sampel acak dari distribusi yang mempunyai rata mu dan varians sigma kuadrat, maka peubah acak Yn sama dengan sigma X1 kurang N kali mu I dari 1 sampai N per sigma kali akar N menjadi Yn sama dengan X rata-rata kurang mu per sigma per akar N. Keduanya akan berdistribusi N dengan anggota 0 dan 1. Biasanya yang akan diperhatikan dalam soalnya adalah penghitungan peluang dari peubah acak tersebut yang berharga tertentu. D. Konvergens stokastik. Misalkan Fny merupakan fungsi distribusi dari peubah acak Yn yang distribusinya bergantung pada bilangan positif N. Apabila C menunjukkan sebuah konstanta yang tidak bergantung pada N kecil, maka peubah acak Yn dikatakan konvergens stokastik ke C jika dan hanya jika untuk setiap elemen lebih besar 0 berlaku limit P dengan nilai mutlak Yn kurang C lebih kecil elemen sama dengan 1 dengan N mendekati tak hingga. Penentuan konvergens stokastik sebuah statistik terhadap parameternya atau konstanta dapat dinyatakan sebagai konvergen dalam peluang. Misalkan Z1, Z2, Z3, dan seterusnya sampai dengan Zn adalah barisan dari peubah acak yang didefinisikan atas ruang sampel yang sama S. Misalkan pula Z adalah peubah acak lain yang didefinisikan atas ruang sampel S. Peubah acak Zn dikatakan konvergen dalam peluang ke Z ditulis Zn mendekati Z jika untuk setiap elemen lebih besar 0 berlaku limit P dengan nilai mutlak Zn kurang Z lebih besar elemen sama dengan 0 dengan N mendekati tak hingga. Penentuan konvergens stokastik atau konvergen dalam peluang dilakukan dengan menggunakan bantuan pertidaksamaan Chebyshev sebagai berikut. P dengan nilai mutlak X kurang mu lebih kecil K kali sigma lebih besar sama dengan 1 kurang 1 per K kuadrat. Ada beberapa dalil yang berkaitan dengan konvergens stokastik. Dalil yang pertama, misalkan Fnu menunjukkan fungsi distribusi dari peubah acak Un yang distribusinya bergantung pada bilangan bulat positif N. Jika Un konvergens stokastik ke C dengan C tidak sama 0, maka Un per C konvergens stokastik ke 1. Dalil yang kedua, misalkan Fnu menunjukkan fungsi distribusi dari peubah acak Un yang distribusinya bergantung pada bilangan bulat positif N. Jika Un konvergens stokastik ke C dengan C tidak sama dengan 0 dan P
UN lebih kecil 0 sama dengan 0 untuk setiap N, maka akar UN konvergen stokastik ke akar C. Dalil 3, jika PU acak UN dan Fn konvergen stokastik masing-masing ke konstanta C dan D, maka yang pertama, UN kali Fn konvergen stokastik ke konstanta C kali D. Yang kedua, UN per Fn konvergen stokastik ke konstanta C per D dengan D tidak sama dengan 0. Soal dan pembahasan. Yang pertama, misalkan rata-rata Xn menunjukkan rata-rata dari sampel acak berukuran N yang berasal dari distribusi N dengan anggota mu dan sigma kuadrat. Apakah rata-rata Xn mempunyai distribusi pendekatan? Penyelesaiannya, karena X berdistribusi N dengan anggota mu dan sigma kuadrat, maka rata-rata Xn berdistribusi N dengan anggota mu dan sigma kuadrat per N. Fungsi kepadatan peluang dari rata-rata Xn adalah Fn rata-rata X sama dengan 1 per akar sigma kuadrat per N kali 2pi eksponen negatif N per 2 sigma kuadrat kali X kurang mu dikuadratkan dengan X lebih kecil tak hingga lebih besar negatif tak hingga, dan mu lebih kecil tak hingga lebih besar negatif tak hingga, dan sigma kuadrat lebih besar 0. Fungsi distribusi dari X dari rata-rata Xn adalah berikut ini. Fn rata-rata X sama dengan integral 1 per akar sigma kuadrat per N kali 2pi eksponen negatif N per 2 sigma kuadrat kali U kurang mu dikuadratkan du dengan batas atas X, batas bawah negatif tak hingga. Misalkan Z sama dengan U kurang mu per sigma per akar N, maka dz sama dengan du per sigma per akar N. Batas-batasnya, yang pertama untuk U sama dengan negatif tak hingga, maka Z sama dengan negatif tak terhingga. Yang kedua untuk U sama dengan X rata-rata, maka Z sama dengan X kurang mu per sigma per akar N. Jadi Fn rata-rata X sama dengan rata-rata X kurang mu per sigma kali 1 per integral sigma per akar N kali akar 2pi dengan batas atas Fn, batas bawah negatif tak terhingga, eksponen negatif 1 per 2 kali Z kuadrat kali sigma per akar N dz sama dengan rata-rata X kurang mu per sigma kali 1 per integral akar 2pi dengan batas atas Fn, batas bawah negatif tak hingga, eksponen negatif 1 per 2 kali Z
kuadrat dz. Sehingga yang pertama, limit fn rata-rata x dengan n mendekati tak hingga sama dengan 0 untuk x rata-rata lebih kecil mu. Yang kedua, limit fn rata-rata x dengan n mendekati tak hingga sama dengan setengah untuk x rata-rata sama dengan mu. Yang berikut, limit fn rata-rata x dengan n mendekati tak hingga sama dengan 1 untuk x rata-rata lebih besar mu. Ambil fungsi distribusi f rata-rata x sama dengan 0 untuk rata-rata x lebih kecil mu. F rata-rata x sama dengan 1 untuk x rata-rata lebih besar sama dengan mu. Ternyata limit fn rata-rata x dengan n mendekati tak hingga sama dengan f rata-rata x untuk setiap titik kontinu dari f rata-rata x. Sehingga peubah acak rata-rata xn mempunyai distribusi pendekatan dengan fungsi distribusi fx. Soal yang kedua, misalkan Y1 menunjukkan statistik urutan pertama dari sampel acak berukuran N yang berasal dari distribusi dengan fungsi kepadatan peluang berbentuk Fx sama dengan E pangkat negatif X kurang 0 dengan X lebih kecil tak hingga lebih besar 0. Jika Zn sama dengan N kali Y1 kurang 0, maka apabila Zn mempunyai distribusi pendekatan. Penyelesaiannya, fungsi kepadatan peluang dari Y1 adalah G1 Y1 sama dengan N kali Fyt pangkat N kurang 1 kali Fyt dengan Yt lebih kecil tak hingga lebih besar 0. Dengan yang pertama, Fyt sama dengan integral E pangkat negatif X kurang 0 dx dengan batas atas Yt, batas bawah 0 sama dengan negatif E pangkat negatif X kurang 0 Y dengan batas atas Yt, batas bawah 0 sama dengan 1 kurang E pangkat negatif Yt kurang 0. Yang kedua, Fyt sama dengan F aksen Yt sama dengan E pangkat negatif Yt kurang 0. Jadi, G1 Y1 sama dengan N kali E pangkat negatif Yt kurang 0 dengan Yt lebih kecil tak hingga lebih besar 0. Diketahui transformasi Zn sama dengan N kali Y1 kurang 0. Hubungan antara nilai Y1 dari Y1 dengan nilai Zn dari Zn diberikan dengan Zn sama dengan N kali Y1 kurang 0. Invers Y1 sama dengan Zn per N tambah 0 Jacobian dy1 per dzn sama dengan 1 per n. Nilai mutlak dy1 per dzn sama dengan 1 per n. Fungsi kepadatan peluang dari Zn adalah knz sama dengan E pangkat negatif Z dengan Z lebih besar 0. Fungsi distribusi dari Zn adalah A.
Untuk Z lebih kecil 0, KNZ sama dengan 0. Yang B, untuk Z lebih besar sama dengan 0, KNZ integral E pangkat negatif U DU dengan batas atas Z, batas bawah 0 sama dengan 1 kurang E pangkat negatif Z. Jadi limit KNZ dengan N mendekati tak hingga sama dengan 0 dengan Z lebih kecil 0 sama dengan 1 kurang E pangkat negatif Z dengan Z lebih besar sama dengan 0. Ambil KZ sama dengan 0 dengan Z lebih kecil 0 sama dengan 1 kurang E pangkat negatif Z dengan Z lebih besar sama dengan 0. Karena limit KNZ dengan N mendekati tak hingga, maka Zn mempunyai distribusi pendekatan fungsi distribusi KZ. Terima kasih.